Kemudian selanjutnya taufik ilal amali ba'daha. Atau fikilal amal ibadah itu muncul setelah beribadah itu ada semangat untuk melakukan ibadah selanjutnya. Sholat duha dibiasakan, akhirnya hayang sholat tahajud, sholat wajib dan sebagainya. Terus ibadah melahirkan ibadah yang lain, hayang sodakoh ya, akhirnya diperluas sodakohna. Oleh karena itu terus menerus ketika ibadah yang satu melahirkan ibadah yang lain. Faidha farog tapangsob. Setelah sholat wajib ingin sholat sunnah, setelah saum wajib ingin melakukan, terus meningkat. Dan itu ketika orang itu biasa dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka otomatis Allah akan mewafatkan orang tersebut dalam kebiasaan yang dia lakukan. Biasa melakukan tahajud, melakukan sholat, ibadah dan sebagainya, dia mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tidak lupa juga kita berharap bahwa berkumpulnya kita di sini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan waktu luang, waktu sempat dan sehat tentunya untuk terus semakin dekat dan dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana akan memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad edisi pagi hari ini tanggal 21 Januari 2024 kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentunya dengan tema yang baru bersama Ustadz Syamsul Falah dari Sumedang, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada kajian kali ini terkait dengan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran sebagai bekal amal-amal kita di kehidupan ini dan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwati iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, ikhwati iman sekalian, kajian kita mulai. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah,
ibu-ibu, bapak-bapak, miwa sepuh, nuku simkuring dipihormat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina waktos ieu urang masih keneh di pasihan jatah usia teu karaos parantos numutkeun Masehi mah 2024 simkuring nemean deui tiasa cumarios di ieu tempat. Mudah-mudahan dina tahun ieu kalebet tahun anu bisa memberikan berkah dan kemajuan kanggo umat Islam, kanggo ibadah urang ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulah dugikeun ka saur Rasulullah sayati sanawatun huda'ah, prediksi Rasul, ramalan Rasul tidak mungkin berbohong, tidak mungkin salah. Beliau pernah mengungkapkan jangan sampai ada tahun-tahun anu disangka bakal memberikan kemajuan tapi justru yang datang tahun-tahun huda'ah, sanawatun huda'ah, tahun yang menipu, tahun yang justru umat Islam dalam keadaan mundur, masyarakat dalam keadaan mundur, termasuk negara dalam keadaan mundur. Naon ai tahun huda'ah teh ya Rasulullah? Yusaddiqunal kadzib wa yukadzibuna shadiq. Di mana aya gejala dalam kehidupan bermasyarakat yang dusta dibenarkan dan yang benar didustakan. Nu zalim dipikaresep, nu soleh, nu ngabohong dituturkeun, nu tara ngabohong dijauhan. Yusaddiqunal kadzib wa yukadzibuna shadiq. Yang menipu justru menjadi idola, menjadi pilihan, tapi justru yang jujur, yang membela kepentingan umat Islam dipika benci. Dan pada saat itu kata Rasulullah, wa yu'tamanu bihi arwabidoh. Dan pada saat itu ditandai dengan munculnya kaum-kaum ruwabidoh. Ai kaum ruwabidoh teh nyaeta kelompok orang yang perkataannya menarik, perkataannya penuh dengan optimisme, perkataannya penuh dengan perjanjian, perkataannya menarik, membantu, menolong. Tapi justru kata Rasulullah, di balik itu sebenarnya perkataan yang menarik itu menipu. Perkataan yang jujur itu penuh dengan kebohongan. Maka muncul undur makola wala tandur mankola. Artinya apa? Jangan melihat orangnya, tapi lihat di balik perkataan itu apa. Di balik pernyataannya seperti apa. Taksim kuring dibuka, mudah-mudahan teu acan ngabahas tema mah ieu mah bubuka alhamdulillah tos tahun 2024 ulah dugikeun ka janten sanawatun huda'ah, 5 tahun yang huda'ah, yang justru menipu. Dan kaum ruwabidoh itu luar biasa, berehan, suraseri, bager, burabere, itu ruwabidoh. Itu mamawa eta, mamun dina contoh mamawa sirop, aduh amis kacida, ngamun didahan jadi beuteung. Benten jeung nu mamawa jajamu, pahit katingalina tah. Wah, si mah jujur, moal biasa diajak pulang koling ya, moal bisa diajak kongkolingkong ya.
Tetapi justru yang begitu yang akan memajukan kehidupan umat Islam dan mereka bermasyarakat dan bernegara. Li ibarat tua telet jajamu pahit tapi nyehatkeun. Kopi pahit tapi wah sehat. Tayata hadir rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan tahun-tahun ruwabido. Dan itu bukan prediksi orang, prediksi Rasulullah. Hadisnya sahih. Salajengna mudah-mudahan orang di dalam keadaan sehat walafiat. Kumarginu tadi teh seueur pisan anu yukadzibuna shodiq wa yusodiqunal kadzib. Informasi berbagai-bagai nepikeun ka lieur. Ieu teh bener, ieu teh salahnya jadi kieu. Loba lieur, baca geus urang ngabahas ibadah wae na. Insyaallah itu yang memang ibadah mahdo yang kadang-kadang menjadi pertanggungjawaban pribadi. Salah sawios berkait dengan ungkapan hayatuna kulluha ibadatun, bahwa sesungguhnya seluruh segi kehidupan ini harus menjadi ibadah. Dan ternyata syarat-syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sidqul azimah. Yang kedua adalah al-ikhlas. Dan yang ketiga adalah mutabaqatus syar'i, dan itu syarat dohir. Pertama, kalaupun seluruh aspek kehidupan ini mangrupakeun ibadah, puguh ari salat mah ibadah mahdoh, saur para ulama, aktivitasnya ibadah, memilih pemimpin pun ibadah, salat ibadah, zakat ibadah. Syarat pertama ku Allah bakal ditinggalikan, ditilai, dan insya Allah diterima apabila memiliki sidqul azimah, keinginan yang kuat. Bener pengawasan ya ibadah. Mulai dari berangkat itu bener rek ngaji. Saya rek ngaos ke Masjid Abu Bakar, rek ngaji, dipersiapkan segala sesuatunya. Teka bujeng sarapan dibekal ke masjid. Seueur teuing bagikeun ka nu sanes. Teka bujeng balanya seueur tu jajanan. Ada sidqul azimah disiapkan. Dan salah satunya apapun, termasuk sholat, termasuk zakat. Yang pertama unsur daripada benar keinginan, serius. Sidqul azimah itu, sidqul benar, azimah itu niat. Benar keinginan itu diawali dengan apa? Diawali dengan khotor. Khotor itu apa? Khotor itu sudah ada gerentes, sudah ada peniatan. Dari mulai sekarang sudah ada gerentes. Apa yang akan dilakukan di bulan Februari, geus aya gerentes. Aya peniatan. Dan insya Allah sholat pun aya gerentes, tahajud aya gerentes. Geus kabayang-bayang peuting kaimpikeun beurang, kabayangkeun. Itu gerentes kan, khotor namanya. Baru diikuti, tidak bisa hanya khotor, diikuti dengan apa yang disebut dengan irodah, ada keinginan. Kenapa sholat? Ada keinginan, saya mau berubah nanti. Di akhirat saya berubah menjadi calon ahli surga. Memilih pemimpin ada keinginan, saya ingin berubah. Itu namanya irodah. Tanpa keinginan, kuluyang koloyong sibuk nama. Kan lamun ditanya reka mana ahduh kaki we kok koloyongan. Ibu bapak punten. Kita sudah berapa ini? Insya Allah pengawasan luar biasa setiap minggu seperti ini. Tentu ada keinginan. Ada keinginan apa? Karena salah satu muslim disyariatkan supaya lebih mantap ibadah, carilah ilmu. Dan pengajian yang seperti ini yang tidak bisa dibuka di Google.
Walaupun pinter informasinya banyak di Google, tapi ruhul jihad tidak ada di Google itu. Yang ada di sini ada keinginan. Maka kalau ada keinginan harus ada perubahan. Salat narobah, sedekah narobah, zakat narobah. Tuh di payun terus aya meja. Nah, itu al-iradah. Lalu keinginan itu tidak akan bisa tercapai tanpa sebuah pengorbanan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ada yang disebut dengan himmah. Apa himmah itu? Mementingkan bahasa Sunda. Bahasa Sunda luar biasa. Mentingkan himmah itu. Menyempatkan. Bagaimana kita meningkatkan ibadah antara manusia, yaitu khidmat dan hormat kepada orang tua. Birrul walidain. Untuk mencapai itu harus ada keinginan yang kuat dan mentingkan. Walaupun kersibuk, can ngalongo kolot belanja berangkat. Itu himmah itu. Maka dengan demikian, untuk menuju sesuatu yang lebih baik, tentu harus ada mementingkan. Mementingkan untuk berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan kepentingan. Kajenteng dikirim cau 2 turuy, wah ya dah. Payahna ya sesuai jeung iradah. Kan? Nah ini. Nah, baru setelah khatar kemudian iradah kemudian himmah, baru di situ azimah. Saya bertekad dari mulai hari ini saya tidak akan ketinggalan melakukan sholat tahajud. Dari mulai ini saya akan melakukan sesuatu perkataan yang tidak pernah berbohong. Itu azam. Tapi kadang-kadang di perjalanan banyak godaan, ada setan dan sebagainya, maka muncullah fa idza ajamta fatawakal 'alallah. Jadi jangan dulu tawakal, harus melalui proses itu. Teu pupuguh can naon-naon abdi mah tawakal we. Kumaha engke teh pada kasaah tawakal we. Enggak bisa. Harus melalui proses yang panjang. Fa idza ajamta fatawakal 'alallah. Hadirin rahimakumullah, hapunten. Nemeda memang itu yang harus menjadikan salah satu syarat ibadah Faida jamta. Seluruhnya kita melakukan apapun karena memang ada takdir Allah di situ. Maka diucapkan faida ajamta fatawakal Allah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas otomatis karena Allah. Lillah. Nah, itu syarat yang batin, ikhlas itu. Nanti kita bahas bagaimana ini untuk memunculkan keikhlasan tadi. Dan yang ketiga, mutabaqatus syar'i, artinya itba'ur rasul, cocok dengan syariat, cocok dengan aturan. Ibadah apapun ketika tidak sesuai dengan aturan, otomatis kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang berkaitan dengan mutabaqatus syar'i ini bisa dipelajari. Bisa dipelajari tentang apa yang telah diperintahkan Rasul, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengawasan dan sebagainya, melalui mutolaah, belajar seterus-menerus agar bisi aya hal-hal anu geuning ieu teh teu aya. Masuk pada bulan Rajab, banyak hadis-hadis tentang Rajab, harus seleksi betul. Mana ini yang sahih, mana yang tidak sahih. Itu. Pilih ayo anu dur puasa Rajab 2 bulan, tak harus ditunjukin apa mutabaqus syar'inya. Itu bisa dipelajari misalnya. Tetapi syarat yang kedua adalah syarat batin. Syarat batin ini kaitannya dengan ikhlas. Yang pertama, harus memunculkan bahwa seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan semata-mata niatnya itu ta'dziman li rabbih, mengagungkan Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Bade ka mana angkat ka mana, bade haji, naon tujuanana? Ta'dziman li rabbih. Bade ka mana, bade umroh, ta'dziman li rabbih, mengagungkan Allah. Rasa rumasa dengan Allah.
Jangan sampai badai ke mana ke haji hayang naon hayang beunghar. Tahajud getol-getol teuing nu mawi teh pun anak teh acan gaduh jodohna. Ieu di ditu ieu di sebagian Sumedang di dieu teh aya. Gitu. Maka jelas takdiman li robih. Kenapa takdiman li robih? Maka para ulama menyebutkan salah satu syarat batinnya adalah mahabbah. Rasa cinta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan segalanya, yang menciptakan dari mulai proses kejadian manusia seperti itu, semua diberikan oleh Allah, alam semesta untuk manusia. Piraku orang henteu ngarasa cinta kepada zat yang maha memberi sesuatu. Di samping itu pun ya, bilih orang teh berusaha untuk mencintai Allah. Dan bagaimana kita merasa mencintai Allah. Yuhibbunahum fayuhibbunahu. Ketika manusia mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintainya. Tetapi kadang-kadang timbul pertanyaan. Nalika orang cinta ke Allah, nalika orang cinta ke Rasul, pertanyaan berikutnya, nah ya Allah cinta ke orang? Cinta ke Rasul? Nah cinta ai Rasul cinta ke orang. Jangan sampai ada orang yang mengebut untuk mencari cinta Allah, tapi justru Allah kurang mencintai. Maka dengan demikian persoalan mahabbah itu di samping sesuai dengan apa yang telah itba'u Rasul, oge ke urang kedah disuhunkeun ke Allah. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ala ma yuhibbuka. Cung ibu-ibu nu apal? Ara apal sadaya dagangan moal dibeja-beja. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku meminta hubbaka, cintamu ya Allah. Dipinta cinta Allah itu. Wa hubba ma yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Kalau di masjid ini semua cinta kepada Allah, saya pinta cintanya untuk mencintai saya. Kebayang upami dipika cintaku sama masjid model kieu. Wa hubba ala amalin, dan berikah aku rasa cinta ala amalin karena sebuah pekerjaan yuqarribuni ala ma yuhibbuka, yang mendekatkan aku kepada cintamu ya Allah. Siapa atau apa yang mendekatkan cinta Allah? Tahajud, Gusti abdi teh pasihan cinta karena tahajud. Sedekah akan mendekatkan diri kepada Allah, pasihan cinta karena sedekah. Itu sebetulnya doa itu realisasinya. Wa yuhibbu ala amalin, dan berilah aku cinta ala amalin kepada sebuah amal yuqarribuni, yang akan mendekatkan aku ala mayuhibuka, kepada yang engkau cintai. Kunaon lohor sok haroream, asar sok haroream, sabab memang urang can bogoh eta teh kalohor teh, komo keur riweuh mah keur sibuk mah apalagi. Kemudian yang kedua, syarat batin. Nah, sholat tuh kalau diakhiri dengan mahabbah, tentu akan serius sholatnya. Kita mempersembahkan sesuatu kepada orang yang, kepada zat yang kita cintai. Moal aya sholat anu kurupas kerepes lah istilah nama. Sibat urang we kapungkur bapak-bapak upami bade masihan mahuginya kapungkur kepada orang yang dicintai, wantun teu masihan martabak sapotong. Wah, itu kan kemasannya diperhitungkan, rasanya. Karena ya keur kabogoh ya, keur sesuatu yang, tapi lamun aya comro sapotong, gorengan sapotong, entong ditarima berarti tepuguh bogohna teh. Tidak terlalu
menggebukan gitu. Cinta kepada Allah otomatis ketika mahabbah ini muncul maka serius. Syarat rukunnya serius. Tidak akan berani sholat dengan saya ukur pakai kaos singlet, walaupun benar secara syar'i. Itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ar-roja, ada pengharapan. Paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih abada. Ada perasaan harapan yang besar, ingin bertemu dengan Allah. Dalam hadis lain, kenikmatan yang paling tinggi bagi penduduk surga adalah ketika dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan seperti itu tentu berbeda ketika seseorang menghadap kepada Pak Bupati dengan penuh harapan, meminta pertolongan, meminta bantuan. Akan beda ketika gubernur menghadap bupati. Nah, kepentingan anak cina di bawah saya itu mah. Nah, apalagi Allah. Salat adalah doa. Tolabul fi'li minal a'la, minal adna ilal a'la. Doa itu adalah permintaan dari yang bawah kepada yang atas, dari hamba kepada Allah. Maka otomatis ketika roja muncul, pada saat kita mungkin iman lagi yang kusu nuju rada teu haroream kitunya beribadah teh, munculkan sifat roja, ada harapan, ya Allah. Akan muncul itu di situ ikhlas dan khusyuk. Nah, tak pantas lamun keur mojona susah salate lila. Beda jeung nu keur loba duit. Sok ada gancang salate sabab apa? Rojanya lemah. Aduh hapunten, ieu beli ka Bujang teh semangat di laleuteul atuh. Bismillah. Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah, paman kana yarju liqa rabbih, bertemu dengan Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Jelas amal solehnya akan serius. Kenapa? Harapannya bertemu dengan Allah di surga. Kemudian yang ketiga syarat batin adalah apa yang disebut dengan al-khauf. Ketika kita sedang dilanda yazid wayankus, iman ini menurun, ibadah apapun kemudian itu semangat, munculkan al-khauf. Bagaimana Allah memiliki syadidul iqab, bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang ibadahnya asal-asalan. Sieun teu ku neraka. Nah, ketika dimunculkan maka mendorong ikhlas. Kenapa Rasulullah sering sholat itu sambil menangis? Banyak riwayat yang menerangkan itu. Sampai Rasulullah itu kelihatan dari belakang itu tok asaubuhu, bajunya itu gemeter. Tadruan wa khufyatan, sieun ningali azab Allah. Lebat ke masjid, Allahumma ftah lana abwaba rahmatik. Rumah Allah sieun. Lantaran kurang sieun abus ka masjid, culang cileung usum imam silih surung. Nah, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa rasa al-khauf ini dimunculkan. Nah, insyaallah yang memenuhi kriteria dhahir mutabaqatu syar'i, seluruh ibadah termasuk kriteria batin yang tadi ya, dari mulai muhabbah, kemudian roja dan khauf, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Itu pun masih dipertanyakan. Apakah ibadah yang kita lakukan yang sesuai dengan ketentuan tadi, bukan secara umum, secara pribadi, itu
ditampi moal ku Allah. Simkuring alhamdulillah tadi salat subuh teras ka dieu. Salat subuh tadi ditampi moal ku Allah. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu upami ningali ketika Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan Ka'bah. Wa idrofa'a Ibrahim al-qawaida wa Ismail, dan ketika Ka'bah itu disuruh untuk ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, lalu berhasil setelah selesai Nabi Ibrahim alaihissalam, predikatnya Khalilullah yang dikasihani oleh Allah sebagai nabi, dan dia sudah melaksanakan perintah Allah secara langsung meninggikan Ka'bah. Tapi setelah selesai apa yang diungkapkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Ya Allah, abdi teh parantos ngalaksanakeun perintah Allah meninggikan Ka'bah. Mudah-mudahan taqabbal minna ditampi ya amal ibadah Allah, amal ibadah abdi anu parantos ninggikeun Ka'bah teh ditampi ku Allah. Saenyana Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Cacak-cacak tah ceuk bahasa Sumedang mah. Cacak-cacak Nabi Ibrahim setelah ibadah tetap dia ragu. Tetap dia bingung. Barangkali ini ibadah tidak diterima oleh Allah. Di surat Al-Mu'minun ayat 60 kalau tidak salah. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum ajillah innahum ila rabbihim raji'un. Waladina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang membawa kehadapan Allah, ibadah yang dibawakan kepada kehadapan Allah. Urang teh bener nu nyangakeun ta ieu ibadah salatna, ibadah zakat, ibadah saum dan lain sebagainya. Wa qulubuhum ajilah, tapi hatena teh sieun. Hatena teh sieun. Innahum ila rabbihim rajiun, karena di hadapan Allah nanti akan dikembalikan. Dugikeun ka Siti Aisyah naroskeun ka Rasulullah SAW. Nah ieu jalma-jalma anu nyanak peribadahan nyodorkeun ke Allah dengan apa yang telah dilakukan selama ini, wa qulubuhum ajilah, tapi hatena teh sieun kunaon? Apakah mereka memang jelek salatnya? Apakah mereka memang musyrik? Apakah mereka itu tidak sedekah, tidak zakat? Saur Rasulullah, tidak. Aisyah henteu. Mereka itu salat, mereka itu zakat, mereka itu ibadah haji, mereka melakukan umroh, mereka melakukan saum wajib, saum sunat. Tetapi mereka takut, nah, kan? Mereka takut ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Hajilah. Dan ini harus dimunculkan ketika sholat, mendorong terhadap keikhlasan. Nalika simkuring Allahu Akbar, arek ngalamun sieu teh kayak itu diterima. Moal ku Allah bari jeung salat luman lamun kieu eureun harita kene pan. Ada kekhawatiran. Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan kurban, ya, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Rasul saja setelah melakukan kurban, dia mengucapkan Bismillahi Allahumma, dengan nama Allah, ya Allah, mudah-mudahan taqabbal, ditampi ieu kurban teh.
dari Muhammad dan dari umat Muhammad. Ayo urang sadayana kadang-kadang termasuk jisim kuring kurban ukur didoakeunnya ku panitia anu dititipan teh. Mudah-mudahan jan Ustad kurbana ditampi urang mah poho we. Teu ngadoa. Harusnya setelah itu, ya Allah mudah-mudahan korban abdi anu ayeuna sing ditampi ku Allah. Kekhawatiran ragukan. Hadirin rahimakumullah. Sebab innallaha yataqabbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima ibadahnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang muttaqin. Ketika ibadah kita diterima oleh Allah, maka itu sudah masuk golongan muttaqin. Ketika muttaqin, berhak masuk surga. Inna jannata uiddat lil muttaqin. Kubar gitu hadirin rahimakumullah, ya makanggo buat ada sebuah keyakinan bahwa ibadah selama ini nuku urang dilaksanakeun teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, aya sababaraha tanda anu muncul dina hate urang yang menunjukkan bahwa ibadah urang teh ditampi ku Allah. Alhamdulillah. Naon teh anu kahiji tandana teh para ulama bersepakat menyebutkan ada murruju ila danbin ba'da maksiat. Setelah kita melakukan ibadah, maka tidak ada lagi kerteg kembali kepada dosa. Setelah kita melakukan maksiat, mungkin ada latar belakang anu kurang soleh, kemudian juga kurang semangat beribadah dan sebagainya. Tapi ketika sudah melakukan pertobatan, kemudian melakukan sholat, apakah sholat itu diterima oleh Allah? Tandanya muncul di perasaan orang, ada muruju, teu hayang deui wawuh jeung dosa. Komo ngalaksanakeun apa? Ada muruju ila danbi, tidak ada lagi yang namanya berdekatan dengan dosa. La yukhalituhu dzunub, tidak ada lagi yukhalit itu bersahabat dengan dosa. Jadi lamun teh mau urang geus salat tapi aya keneh rerejengan jeung dosa, tah eta teh dipertanyakeun boa-boa salatna teh diterima ku Allah. Tandanya itu ada merujuk, tidak ada lagi perasaan ingin kembali kepada yang namanya dosa-dosa ti Allah, dosa bohong, dosa bedegong, dosa kedul dan sebagainya semua. Maka dengan demikian disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya, sedekah urang, ibadah urang, nu sanes-sanesna ditampi ku Allah, mangga we raraoskeun urang geus teu hayang teu balik deui kana maksiat. Aja keneh celah pintu menerima sesuatu yang ditolak oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Lamun eta pantos muncul, insyaallah salatna ditampi ku Allah. Nu jumaahan, salat jumaah tiasa jadi teu ditampa jumaahna ku Allah. Lantaran balik jumaahan nukurkeun senal, nu butut jeung nu halus. Karena apa? Ada muruju, tidak ada kembali. Carogena berjamaah salat di masjid. Di masjid lapar. Tuangan kurang, digewok pemajikanana, dicarekan kunaon cenah eueuh kahayang pisan, teu ditarima tas salat berjamaahna. Sebegitu salat
langsung indikatornya kelihatan. Kok masih kene? Aya kene dosa maksiat. Padahal tidak boleh. Tata no di apa namanya? Kanggo evaluasi apakah kita sudah begitu. Begitu kita ibadah kepada Allah. Begitu sedekah, begitu apa yang disebut ajakan-ajakan terhadap kemaksiatan. No. Hayu urang bohong, no sama sok salat. Diajak maksiat. Saya kan sok salat. Itu pertanda insyaallah orang sadayana ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadah ngaos ditampi teu. Nah aya kerteg lamun geus ngaos aya nu ngajak ngadu bagong. Hate teh langsung nolak, ditampi ku Allah, berarti ada tandanya. Gitu. Tapi lamun langsung parantos ngaos, der angkat ke pangandaran. Ningali seueur nu ngangobi kini. Der we lalajo husu jiga ngaji. Can ditampi ngajina ku Allah. Hadirin rahimakumullah, kemudian selanjutnya ada itu. Nah itu tadi al-wajal seperti bilih ya. Banyak memang ini indikatornya. Al-wajal min kubulil amal. Nah, salah satu ketika kita melakukan ibadah ada keraguan. Apakah ibadah orang teh diterima mal ku Allah? Itu pertanda diterima ku Allah. Tapi lamun tidak ada perasaan al-wajal, rek diterima, rek henteu teu kajian kieu we. Nah, maka itu belum tentu diterima. Karena ketika ada perasaan al-wajal bil ibadah, ada perasaan meragukan min kubulil amal, apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi peningkatan amal. Da sieun teu ditampi. Ibarat urang we barang pasihan ka hiji jalmi, sok tah angeun teh kintunkeun. Heuh cenah pa ieu teh rada asin, keun bae rek di dahar rek moal. Tapi kalau orang-orang yang meragukan, ke ieu teh raos henteu, senengeun henteu, nu dikintuna, otomatis maka disesuaikan, akan lebih sempurna pengirimannya. Ibadahnya akan lebih sempurna. Karena apalagi kita tahu bahwa ibadah itu sanes kamu Allah. Itu. Fahsantum ahsamtum li anfusikum. Berbuatlah baik karena kebaikan itu bagimu sendiri. Sanes karena Allah. Seueur dari dalil anu ngabahas eta. Wa ma yuzakka fa inna ma yuzakka li nafsih. Faman ihtada fa inna ma tahtadi li nafsih. Sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk kita bukan untuk Allah. Allah teu butuheun. Bahkan seandainya ada sebuah diskusi, sebenarnya seluruh makhluk Allah, manusia dan sebagainya, zalim, jahat, semuanya dari awal sampai akhir dunia ini, maka tidak akan menurunkan derajat kehormatan Allah. Dan sebaliknya, apabila manusia, makhluk-makhluk yang lain soleh, taat ke Allah, tidak akan menaikkan derajat kemuliaan Allah. Namun sababna rek ibadah rek henteu Allah mah anger. Dah itu. Jangan merasa bahwa sedekah teh jang Allah. Allah mah iga gininya, Allah mah maha kaya. Lantaran sedekah teh jang Allah jadi sok dihitung jadi we saeutik padahal jang urang. Semakin banyak bahkan ku Allah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi jangan merasa bahwa ketika sholat tahajud itu jangan Allah. Padahal itu jangan orang. Itu pun karena memang Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita, ya. Ibadah sadayana bukan untuk Allah tapi untuk orang, maka otomatis aya perasaan da Allah mah teu butuheun ibadah orang. Buah-buah lamun ibadah model kieu, buah-buah teu ditarima ku Allah. Nah, ini perasaan yang muncul dan itu ketika muncul ada keraguan, itu pertanda ibadah orang ditampi ku Allah. Diwuwuh ku doa,
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Satu saja amal yang diterima. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, seandainya salah satu sholatku diterima oleh Allah, maka aku merasa lebih manfaat daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ketika sholat diterima oleh Allah, berarti kita sudah dinubatkan menjadi orang yang bertakwa, berhak untuk masuk surga. Ternyata ada perasaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, perasaan ada bingung. Oleh karena itu ketika bingung, maka jelas di situ otomatis. Umpamanya seseorang sholat, ketika sholat merasa bahwa da ieu teh jang urang sholat teh, jang urang teh diterima, moal mun kieu keayaan, otomatis kan lebih serius, lebih khusyuk. Kemudian selanjutnya atau fikh ilal amali ba'daha. Atau fikh ilal amali ba'daha itu muncul setelah beribadah itu ada semangat untuk melakukan ibadah selanjutnya. Salat duha dibiasakan, akhirnya hoyong salat tahajud, salat wajib dan sebagainya. Terus ibadah melahirkan ibadah yang lain. Hoyong sodakoh ya, akhirnya diperluas sodakohna. Oleh karena itu terus menerus, ketika ibadah yang satu melahirkan ibadah yang lain. Faidha faragh tafansab. Setelah sholat wajib ingin sholat sunnah, setelah saum wajib ingin melakukan, terus meningkat. Dan itu ketika orang itu biasa dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka otomatis Allah akan mewafatkan orang tersebut dalam kebiasaan yang dia lakukan. Biasa melakukan tahajud, melakukan sholat, ibadah dan sebagainya, dia mati dalam keadaan ibadah kepada Allah. Yang paling cilaka orang-orang yang membiasakan berbuat maksiat. Dijelaskan dalam sebuah diskusi, orang yang matinya bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan membunuh dirinya. Ada sahabat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, kemudian dia jatuh dari untanya dan kemudian meninggal. Suruh sahabatnya, ieu kudu kumahakeun ya Rasulullah, keur ibadah haji ngagulutuk tina onta maut. Cek Rasul, mandikan, kapani dengan kain ihramnya, karena dia akan disambut oleh Allah dan akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir nanti dalam keadaan talbiyah kepada Allah. Lantaran maut dan menuju ibadah haji, maka nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, dan seterusnya. Caita, namun orang jelema anu ngabiasakeun ibadah, maka dia akan meninggal ketika kebiasaan itu dilakukan. Tapi kadang-kadang lamun kebiasaan orang nipu masuk, kumaha lamun dimautkeun ku Allah dalam keadaan seperti itu, nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, percis jalma-jalma anu pikun gini, sok nyarios ka mana wae, dia akan bercerita omongan-omongan ketika sebelum pikun. Lamun sebelum pikunnya itu maca Quran, zikir, tasbih, maka keluar dalam kepikunannya itu subhanallah walhamdulillah. Tapi lamun meme pikun teh baong, nyarios kasar dan sebagainya, maka geus pikun teh ka mana wae nyariosna teh gini. Kata-katana teh ka mana wae. Ibarat jelema soleh ngalinur
Dah kalah ke masjid atau mulas masjid. Dah soleh bari dikir. Pek jelema baong alinur. Omongannya teh macam-macam. Jadi ada kebiasaan. Maka itu yang dimaksud dengan kebiasaan dalam meningkatkan ibadah. Tergantung pada kebiasaan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada perasaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya nih. Istighalu al-amal wa adamul ujub fil amal. Ngarasa amal urang teh leutik. Tidak merasa besar. Itu. Dan tidak pernah ujub, tidak pernah membicarakan kepada orang lain ketika kita sudah melakukan amal, padahal amalnya besar, tapi merasa istighol, leutik abdi mah. Kumaha ente geus ibadah haji abdi mah. Kapungkur maksakeun we. Tos we kitu. Bada ibadah haji, insyaallah upami kapanggil mah ka Allah bahasa urang. Parantos ibadah haji, kieu-kieu oge 7 kali ibadah haji. Can umroh kok. Istighol. Kenapa istighol? Karena merasa kecil apa yang kita lakukan, maka cenderung tidak mau dibicarakan kepada orang lain. Dan itu amal yang termasuk luar biasa, amal yang disembunyikan. Sekaligus juga amal yang tersembunyi. Luar biasa manfaatnya. Para imam yang menyebutkan jahatnya kejahatan yang tersembunyi itu sama dengan berkahnya amal yang disembunyikan. Dalam hadis disebutkan ada seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal sebesar gunung, tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Karena memang amal-amal tadi tidak disembunyikan, justru diberitahukan kepada orang lain. Katakanlah di antawis jamaah anu parantos sepuh, parantos tarang ngaos, waktu ngaos di dieu panggetolna, tapi parantos 10 tahun teu ngaos deui da parantos sepuh. Satu saat lewat ka dieu, lebet ka masjid, kan ngobrol sareng jamaah, kapungkur mah ibu getol unggal minggu ngaos ka dieu teh. Secara tidak langsung digelincirkan oleh setan, dibejakeun eta amal teh. Malah tuh tihang nu palih ditu mah ngiring udunan, padahal sudah 5 tahun yang lalu disembunyikan. Tapi dikorek ku Allah Subhanahu wa taala, ku setan punten, ku setan dikorek tingkat dibejakeun. Kenapa? Karena merasa bahwa amalnya itu besar. Kapungkur kantos urang sadayana salat tahajud dugi ka ayeuna teras-terasan, amal yang harus disembunyikan. Tapi ketika mamatahan incu, sudah berapa tahun disembunyikan amal itu karena kita dengan Allah. Ketika mamatahan incu, jangan kudu getol salat. Tahajud sogreureuyeuh. Bapak ge ti baheula tuh pernah ninggalkeun tahajud, dibejakeun ka incu. Nah, itu awas. Kenapa demikian? Karena merasa amalnya besar, tidak istighol. Itu menghancurkan amal, pahala amal. Ketika ada semacam satu kecenderungan, komo biasana sok amal sodakoh. Bapak mah tara dibeja-beja lamun sodakoh teh. Apal Masjid Agung, apal Masjid Agung Tasik, apal menang saha teh mimbarna. Ku bapak teh
Hadir rahimakumullah. Maka oleh karena itu banyak dosa-dosa yang tersembunyi imbangi dengan amal-amal soleh yang disembunyikan. Dosa-dosa yang tersembunyi itu sangat menyinggung Allah, karena tidak ada lagi yang lain kecuali Allah. Namun diantawisna aya manfaat dan dosa sekaligus. Eta teh nu dicecepeng, aya nu nyebatkeun setan gepeng, aya nu nyebatkeun HP. Keur nyalira. Kadang-kadang eta teh sok aya hal-hal anu pidosaeun. Bagaimana cara untuk menutupinya? Sok atuh tutupan ku pekerjaan amal soleh yang tidak usah diekspos kepada orang lain. Seperti apa? Seperti zikir. Zikir ketika berjalan, zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur. Itu amal-amal soleh. Kenutupan. Kayana evaluasi kang orang sadayana amal soleh yang sangat signifikan. Bapak-bapak sareng ibu-ibu di dieu ayeuna aya anu amal luar biasa anu batur teu apaleun kecuali Allah. Bahkan istri teu apaleun, caroge teu apaleun, anak teu apaleun. Khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sun cenah teu acan cenah ieu teh segera bilih bisi, waktu tidak ada lagi. Harus ada ego di situ, terutama kanggo panginten boh istri boh caroge. Urang sadayana ngumpul-ngumpul usaha milarian hasanah pi dunya. Ai geletuk teh ayeuna sim kuring dimaotkeun ku Allah. Lebet tah ka alam barzah, ari kiamat masih keneh 2000 tahun. Orang lain selama 2000 tahun itu berkarya menciptakan amal-amal, ngegunduk-gunduk amal. Ai sim kuring di kuburan teu bisa naon in kota asairu amali, sudah putus amalnya. Namahan teu bisa. Sedangkan kabayang keneh da saya teh teu miskin-miskin teuing, aya tuh di belah ditu kebon, di belah ditu sawah, di belah ditu imah. Ayeuna parantos ku ahli waris. Urang ngalamun we. Ninggalkeun anak soleh can 100 tahun ngantunkeun jiga urang. Putus. Ninggalkeun ilmu anu manfaat. Parantos parohoeun ilmu ti urang teh putus. Kecuali apa yang tidak putus? Rasulullah SAW bersama sahabatnya sampai hari ini di Madinah, masjid Madinah ngolocor teras pahalana. Sabab jari, amal jariah. Dan amal jariah menurut para ulama yang paling abadi yaitu amal berupa masjid. Disebut wakaf mu'abbad, wakaf yang selama-lamanya. Karena hadir dalam komisila terutama anu sarapuh tos sistem kuring. Parantos nyuburkeun masjid, parantos kadang-kadang puntennya sok teu tiasa oge ceramah sapertos kieu, ngimam, salat, ngajar, maot atos maot. Da imah sedekah biasa tutup. Aya anu ngademel masjid ieu mah tos teu aya ngucur teras. Aya urang anu nyuburkeunana anu capek segala macamna parantos maot jempe atos putus dan tidak bisa produktif badai kumaha leuheung lamun misalna maot sim kuring ayeuna saminggu teh debur kiamat otomatis kan gitu leuheung lamun amal yang di bawah mati itu memadai. Maka untuk menjaga ini hapunten ka jamaah nutan nu teu acan nyieun masjid buru-buru. Kumaha usah itu nyieun masjid berbagai hal. Da ku sararea itu. Sok sanaos karpet salamar masjid. Digentos kuno anyar. Berarti wakaf anu tipayun hilang. Ada hadis terus selama karpetnya di sini. Tembok dibongkar digentos kuno anggar. Terus tembok yang dulu masih jariah karena tempatnya masih di sini.
Dan amal jariah itu sendiri dari wakafnya sudah dapat pahala. Kalau itu dimanfaatkan, terus pahalanya ngucur. Tapi dari pokoknya sudah dapat pahala jariah. Hadirin rahimakumullah. Hapunten anu aranom, dug tinetek usaha dan sebagainya. Gaduh, bojo, pangmelikun imah, pangmelikun mobil segala macam dan sebagainya. Nunjukkeun membojoda usia 45 tahun lah produktif kan. Geletuk teh maot. Mungkin teu bojona teu nikah deui, mungkin. Tapi kan karunya dang ora keneh. Akhirnya nikah deui. Ta mobil nu meunang meuli urang teh. Urang geus di alam akhirat. Keur saha? Tong diwalar keur saha? Sawalarna. Urang sadayana yo masih kena anom. Pesa anu boga anu dan sebagainya. Ibu-ibu anom keneh geletuk teh maot. Carogena anom keneh mungkin teu nikah deui, mungkin. Tapi mun nikah deui jang saha eta? Spring bed anu sakitu saena teh, bumi anu sakitu saena teh jang orang lain. Ketika orang parantos hadapa Allah, lebur kiamat lami keneh, luak liuk, teu aya anu namahan, teu aya anu lucur di situ. Yang namanya kata Rasulullah ada yang disebut dengan amal yang rahasia. Harus punya amal yang rahasia. Hapunten didongengkeun ku sim kuring teh contoh di sebuah masjid da akhirna teh sonten suamina teh sumpik Ustaz cenah abdi ye nyakeun kanggo wakaf masjid bade kanggo bata kanggo naon dunya mun pasikeun 50 juta. Loh kenapa bilang nya cenah Ustaz datos berkelebihan cenah teh keluarga abdi teh tapi mendate nu trangeun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima zakatnya, menerima sedekahnya. 2 minggu kemudian istrinya sumping, sami deh. Duh kata sabadami masihkeun. Bisi nya cenah abdi moal teu heula gondaho cenah si akang ke, dan sebagainya. Itu amal yang rahasia. Satu contoh, mungkin banyak hal dan Allah tidak melihat besarnya, tapi Allah melihat presentasi dan ikhlasnya. Nah, itu yang disebut amal yang tersembunyi, dahsyatnya luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hubbut ta'ah wa karihal maksiat. Bagi orang yang diterima amal ibadahnya ada perasaan resep karena taat jeung resep karena maksiat. Dan apa benci karena maksiat punten. Resep karena taat, benci karena maksiat. Dulu pernah biasalah kabawaku pergaulan, minum-minum dan sebagainya. Tapi setelah beribadah kepada Allah, tang beroning minum, ningali botol lagi. Mun bahasa Sunda bas rujit ningali lagi. Dulu pernah lah pergaulan, pernah rucah dan sebagainya. Sekarang sudah sadar, sudah beribadah. Ibadahnya diterima oleh Allah. Tandanya ketika lihat maksiat seperti itu, boro-boro yang nurutan. Ningali gambar lagi, geuleuh. Ningali dina HP aya gambar porno sebagainya geus rujit. Itu pertanda ibadahnya diterima. Tapi lamun dulu pernah gitu sadar kemudian soleh, sholat getol segala macam getol, tapi ningali kitu masih inget baheula nya ye. Nyaan kabita keneh tah teu ditarima kok. Baheula sok minum dan sebagainya. Udah tobat, sudah sholat, diterima gak sholat Allah? Tinggalikan botol minuman, boborah yang minum, rujit, terima Allah. Tapi, duh, asawa asbah heula ya, karasa keneh. Itu. Apabila orang sudah seperti itu, sudah merupakan. Termasuk menjadi beban. Ibadah sholat itu ada 2 kebutuhan. Ada kebutuhan, itu, sholat itu. Ada beban. Orang-orang yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu menjadi kebutuhan. Setelah sholat, dia butuh sholat yang lain. Dia tunggu sholat yang lain. Setelah sholat, dia mempersiapkan sholat yang lain.
mudah untuk melakukan sholat. Man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan sesuatu untuk Allah, maka dia dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Tapi lamun aya jalmi, duh, mun asa ngemplong, geus naon kitu, geus salat Isya, udah asa ngemplong. Itu berarti salat masih beban. Siga geus mayar hutang, asa plong, geus mayar hutang beban. Parantos tahajud ngemplong geus tahajud tadi penting beban. Harusnya justru sholat itu memang plong ketika itu sudah melakukan sholat maghrib. Alhamdulillah plong. Tapi dia mempersiapkan sholat isya yang lain. Percis waktu orang di Mekah. Nah itu pertanda ibadahnya diterima. Maka insya Allah orang-orang yang beribadah di Mekah diterima. Namun sababna namanya sumping di Masjidil Haram. Parantos sholat isya misalnya. Udah jam 2 tegus ke masjid sholat subuh. Pulang sholat subuh siang-siang udah jam 10 tetos sangat deh kanggo sholat lohor, ditunggu waktu sholat sambil ngaji itu. Nah pertanda kalau seandainya ada orang yang sudah melakukan ibadah haji, duh hoyong deui diterima ibadah hajinya. Para ngalaksanakeun umroh diterima, atau alhamdulillah hayang deui umroh diterima umrohnya. Parantos sholat duhur, alhamdulillah tos duhur, hayang di sholat dengan deui kayak asar, diterima duhurnya. Aya anu sarana ibadah haji, bade ibadah haji teu kabitari, kalah kacape weh, mardud tah hajina. Umroh bade alim kapok anu mati heula ge. Naon deungeunna tengan teri deui da puguh travel Indonesia. Hoream deui ka ditu. Belum tentu diterima artinya. Tanda-tanda diterima tidak ada. Tapi yang diterima Allah. Maka pengajian ini pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Ada keretak begitu bubar, insya Allah lah engke marek ngaji deui trek. Nah, ada harapan itu. Reka hartos nu nyari asrama sudah merupakan ibadah, duduk di masjidnya saja sudah ibadah. Karasa kamari mah jeung kadaekeun ngaji teh asa hararasem engke marek meuli permen 1 kilo rek dibawa ke masjid. Ada perencanaan seperti itu. Aduh, rada lumayan nih, rada tenang karena hati diterima ibadah ngajinya diterima apabila dia ingin membawa yang lain, mempersiapkan yang lain. Upami kitu sadayana da insyaallah atuh moal cekap masjid teh panginten degikeun ka ditu. Komo lamun diguar hikmahna tentang orang-orang yang datang ke pengajian luar biasa. Nah itu tandanya. Saat nu tahun kamari ngalaksanakeun saum Ramadan. Sadayana insyaallah sahabat Rasul parantos ngalaksanakeun saum Ramadan 6 bulan setelah saum Ramadan berdoa agar bertemu lagi dengan saum Ramadan. Rajab saja sudah ngadoa ke Allah. Allahumma barik lana Rajab wa barik lana Syaban wa barik lana Ramadan. Itu tandanya mereka diterima, rindu lagi untuk melaksanakan ibadah. Kadang-kadang orang aduh ieu geus rek Ramadan deui atuh. Asa kamari ieu dan sebagainya. Nah ini hadirin rahimakumullah kumagi waktos itu ayat 10 kewe gampang dibuka deui dina kitab. Dasar kitab. Banyak dalam kitab Al-Um, dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan sebagainya tentang bagaimana perasaan-perasaan yang muncul ketika hamba Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana sing ditampi ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana tinggal itu urang ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sarta mugia wae dosa kelepatan urang sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, usah da moal ka maot cenah, lain keur maot wungkul eta teh doa eta teh. Mudah-mudahan sing ditampi iman Islam. Sing dihampura dosa-dosana kanggo urang da urang da acan kantenan iraha bade dugi ka iraha bade dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah yang katsirah kepada Ustadz Syamsul Falah yang telah menyampaikan materi terkait diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita dan memberikan bekal ataupun arahan-arahan dalam amal-amal kita agar ibadah kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad pada kesempatan kali ini telah selesai. Namun sebelum kajian ditutup, informasi untuk kajian berikutnya. Untuk Kismis, kajian Islam Kamis, kita masuk di pekan keempat, bahasan kitab Sahih Bukhari bersama Ustadz Arif Rahman Hakim. Waktunya ba'da asar setiap hari Kamis. Dan untuk kajian Ahad pekan depan, tanggal 28 Januari, insyaallah yang akan mengisi kajian adalah Al-Ustadz Hamid Siddiq, Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberi kesehatan, dan tentunya dimudahkan untuk kita lebih taat kepada Allah, dilancarkan segala urusannya, dan sampai jumpa kembali di kajian berikutnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum